Selamat pagi, Pak. Di sini kami akan melakukan penyelesaian persamaan linear dengan anggota kelompok yang pertama Kolis Aldiner Murfit dengan NRP akhir 058, yang kedua Helena Putri Cantika Turnip dengan NRP akhir 084, lalu yang ketiga ada Tristofani Agasta dengan NRP terakhir 094. Adapun soalnya yaitu kita disuruh untuk membuat algoritma dan source code untuk menyelesaikan persamaan linear eliminasi Gauss pivoting dengan membentuk matriks segitiga kanan bawah untuk matriks n dikali n. Ini untuk matriksnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian. Di sini kita buat persamaan linear sebagai acuan dan akan melakukan proses triangularisasi membuat matriks segitiga kanan bawah. Nah, tiap baris ini kita tandai dengan P1, P2, P3, dan P4. Selanjutnya, dalam bentuk matriks, koefisien untuk tiap variabel itu kita masukkan ke dalam matriks A. Ini koefisien untuk variabelnya kita masukkan ke matriks A. Sementara tiap variabel X0, X1, X2, dan X3 itu masuk matriks X. Dan konstanta hasil dari penjumlahan tiap koefisien dan variabel itu per baris itu masuk pada matriks B-nya atau konstanta hasil. Berikut untuk matriks untuk persamaan linear. Ini untuk contohnya. Untuk selanjutnya, kita akan membuat array atau matriks indeks kolom untuk triangularisasi dan faktor pengalinya. Nah, ini untuk source code-nya, indeks kolom triangularisasi sama dengan. Selanjutnya, kita akan memberi looping atau pengulangan iterasi untuk jumlah kolom sesuai dengan dimensi matriks. Atau jika matriksnya 4x4, maka range jet-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan 3. Ini untuk source code-nya, for jet in range 0, n, yang dimana n ini merupakan panjang dimensi dari matriksnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menambahkan indeks kolom ke dalam array atau matriksnya. Nah, ini untuk source code-nya. Indeks kolom triangularisasi append jet. N sama dengan in call tree J. Baik, untuk selanjutnya, untuk mencari nilai mutlak terbesar akan dijelaskan oleh teman saya, Tristo. Oke, lanjutkan untuk algoritma dan logika berpikir di mencari nilai absolut maksimum terbesarnya. Pertama, kita harus mengetahui sintaks yang kita gunakan dulu. Ada for J dan for I. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang digaris bawahi dengan warna kuning adalah matriks A yang ingin kita cari nilai mutlak terbesarnya. Nah, mulai dari pivot paling bawah yaitu A30, maka kita nanti nyarinya itu dari A30 sampai A00 dalam satu kolom. Begitu pula dengan pivot yang A21, maka nilai mutlak terbesarnya kita cari dari A21 sampai A01. Kemudian A12 kita cari dari A12 sampai A02. Maka kita dapatkan secara umum bahwa A0J plus 1 dengan kolomnya N1 min J. Nah, J-nya sendiri adalah N min 1 sampai 0. Maka kita tulis J-nya di sini N1 sampai 0, stepnya min 1. Jadi berkurang min 1, min 1, min 1. N-nya sendiri adalah panjang dimensi 4. Tapi dalam Python kita mulai dari 0. Sehingga yang terbesar baris dan kolomnya adalah 3, bukan 4. Kemudian kita cari, kita berusaha untuk mencari besar nilai dan indeks dari mutlak terbesar. Kita buat variabel A dan B. Sintaksnya di sini A untuk indeks baris besar pivotnya. Jadi indeks baris elemen pivot A30 ini kan 3. Maka A-nya nanti sama dengan 3. Dan B itu kita buat indeks baris dari absolut maksimum terbesarnya. Jadi misalnya gini. Kalau misalnya kita dapat di A10, maka nanti di sini A10 nilainya berapa? Gitu. Jadi A dan B ini sebenarnya bukan indeks barisnya, bukan, tapi nilainya. Dari mana kita tahu barisnya? Nah, kita gunakan if A sama dengan B. Kalau di dalam foundation programming languages seperti di Pascal atau Haskell, sama dengan ini berarti hanya membandingkan, tapi tidak mengubah nilainya. Jadi ketika A nilainya mirip dengan B,
Jadi di Python dia akan mengecek. Misalnya A30. Nilainya udah sama belum dengan A10? Kalau nilainya udah sama, maka nilai di pivotnya ini kita masukkan ke O. Tapi barisnya itu di P. Nah, ini adalah P. Nah, iterasinya adalah J min I. J min I. Misalnya tadi kolom di ini kan A0 sampai J plus 1. Tapi di sini kita putar balik. J-nya berapa? 4 misalnya. 4 kurangi I. Sementara I tadi itu adalah J. Maka ini dari bawah ke atas. Paling bawah indeksnya 0, 1, 2, dan paling atas 3. Jadi indeksnya seolah-olah kayak terbalik gitu. Jadi iterasinya baris 3 sampai 0, kolomnya sama, satu kolom. Jika nilai mutlak terbesar di A10, maka O-nya ini 10 dengan harga iterasi ketiganya ini, atau P-nya ini 2. Karena iterasinya itu dari bawah ke atas gitu. Lanjut. Maka dengan cara yang sama nanti kita masukkan ini nih. Iterasi pertama dibuat untuk menyatakan baris yang kita gunakan sebagai pivot. Nah, ini ada langkah 7 dan langkah 8, kodenya seperti ini. Di langkah 8 ini dibuat Z menampung indeks asli dari baris nilai mutlak terbesar dari baris teratas ke baris bawah. Nah, Z ini adalah sama dengan J min P. Nah, mengapa demikian? Contoh di sini. Jika P di baris 3, A33 dengan Z, harusnya ini sebentar, sama dengan 3. Pivot di baris 3 ditukar dengan ke baris 3 lagi atau tiada penukaran. Misalnya di sini A30 nih. Tapi nilainya sama. Berarti nggak dibuat penukaran. Ini hanya jadi ada if. Jadi saat nilai pivotnya itu tidak sama dengan nilai mutlak terbesar, maka kita cari nilai mutlak terbesar, indeksnya di mana, kita masukkan ke Z. Sementara J, ini kan kita buat iterasinya J. J ini adalah nilai pivotnya, baris pivotnya. Ada di mana baris pivotnya? Ada di J. Maka kita masukkan di AJ, Z. Yang mana AJ, Z ini adalah dua baris dari elemen kolom J dan nilai mutlak terbesar barisnya Z. Selanjutnya, berikut adalah dua baris dari elemen kolom J dan nilai mutlak terbesar Z. Nah, ini matriks B ini caranya sama. B dalam kurung J, Z. Karena di matriks B kolomnya cuma 1, tapi barisnya sama, ada 3. Maka susunannya nanti sama, J, Z. J ini untuk baris B yang sebaris dengan baris pivot. Sementara Z itu barisnya B yang sebaris dengan baris nilai mutlak terbesar di matriks A. Kemudian langkah 11 dan 12 adalah penukaran baris. Di Python sangat simple. Kita tinggal mengubah posisinya saja depan belakang. J dan Z. J di depan, Z di belakang. Lalu kita tukar. Z-nya ada di depan dan J-nya ada di belakang. Maka nanti Z-nya di baris J dan baris J ada di baris Z. Begitu pula dengan langkah 12 untuk matriks B. Caranya begitu pula sama. Kemudian selanjutnya, maka kita membuat M. Di sini M adalah menampung pembagian antara nilai yang ingin kita nolkan dengan pivot. Jadi yang mau kita nolkan nih di A20. Maka nanti dibagi dengan A30. Contoh, kita mau mengurangi A20. Dikurangi pembagiannya A20 dengan A30. Sebagaimana yang tertulis di sini. Maka nanti ini dikali dengan A30. Dan A20 A30 ini akan menjadi M.
Begitu pula dengan A10 dan A20. Kita melihat polanya di sini, pola M. Jadi M-nya ini mulai dari yang atasnya ini 2, 1, 0. Nah, ini sebenarnya kita mulai dari yang paling atas. Kalau kita perhatikan, ternyata J plus 1. J plus 1 itu berarti dari sebentar. Z. Maka nanti dia mulainya dari baris 0, baris 1, 2, sampai N. Baris 3. Maka dengan cara yang sama nanti kita lakukan eliminasi pada baris yang salah satunya ingin kita nolkan. Nah, karena M-nya sudah ketemu, kita masukkan ke pengurangan AZ, I. I-nya itu adalah untuk setiap elemen dalam satu baris. Jadi ini A20, A21, A22, A23. Ini kolomnya beda tapi satu baris. Maka ini dari kolom 0 sampai kolom N. Semuanya dihitung, dibagi begitu. Nah, ini juga sama. Sebentar, belum. Maka nanti kita bulatkan dengan fungsi round sehingga kita bisa hitung secara manual. Pengenolannya ya ini, baris yang kita mau nolkan, elemen yang mau kita nolkan, kurangi dengan M dikalikan dengan elemen pivot. Nah, nanti setiap kolom, setiap baris seperti ini. Maka secara umum kita dapatkan AZ, I sama dengan AZ, I kalikan M dikalikan AJ, I. Selanjutnya, nah, untuk ini, untuk matriks B itu berlaku pula B20 kurangi A20 bagi A30 kalikan B30. Maka secara umum kita dapatkan BZ,0 sama dengan BZ,0 kurangi M kalikan matriks B dengan baris J, kolomnya 0. Kenapa? Karena matriks B ini nanti operasinya disamakan dengan matriks A. Misalnya matriks A ini lagi eliminasi di kolom 0. Di satu barisnya itu, nah dia lagi ngeliminasi dengan pivotnya yang ini. Pivotnya di B30. Yang dieliminasi itu B20 di baris 2. Maka nanti di matriks B20 ini dikurangi yang A30 karena B30 ini sebaris dengan matriks pivot, sementara yang B20 dengan sebaris dengan matriks A yang ingin kita nolkan. Maka nanti kita mencari iterasi membuat matriks kosong berukuran N-1. Nah, di X ini kita buat matriks kosongnya ini. NP zeros berukuran N1. N-1 adalah barisnya dan 0 ini kolom. Maka nanti matriksnya mirip dengan matriks B ini bentuknya, dimensinya. Hanya saja kita belum tahu nilainya berapa. Maka nanti dibuat iterasi untuk mencari nilai X. K sama dengan N-1. K-nya ini nanti untuk kolom, untuk baris matriks X. Jadi loopingnya, iterasinya saat K-nya itu masih lebih dari sama dengan 0, nanti K-nya ini akan dikurangi 1. Kurangi 1, kurangi 1. Nah, sampai K-nya ini jadi 0. K0 itu yang paling atas. Atau di sini saya tulis paling bawah. Halaman selanjutnya. Maka ini kan sudah kita nolkan. Maka kita sekarang mencari nilai X. X-nya berapa nih? Kita tulis S sama dengan S ditambah sigma N N-1. Dari J sama dengan 0 sampai J-nya ini sama dengan N-1. Kemudian sigma I. I-nya K plus 1 sampai N-1. Nanti AJI kalikan X I0. Nah, ini kalau di dalam kode kita masukkan ke sini. S-nya sama dengan 0, for I in range K plus 1 N, S sama dengan AJI kalikan X I kalikan 0.
Nah, ini S. S ini adalah faktor yang nanti kita mau kurangi. Jadi B dikurangi S nanti. Maka ini kita lihat dulu polanya. Pola yang pertama itu mulai dari A03, X-nya 3. Mari coba saya hapus. Nah, kita kalikan sama dengan B0. Jadi seperti ini. Maka X3-nya nanti B0 bagi A03. Maka dengan cara yang sama, saat kita pindah ke bawah, ini ada A12, 13, ada X2, ada B1. Nah, A12-nya dikalikan X3, A13-nya kalikan X2, hasilnya B1. Seperti ini. Maka nanti X2-nya dengan hukum aljabar itu pastinya hasilnya B1 kurangi A13 X3 dibagi A12. Begitu pula dengan yang di bawahnya. Dan di bawahnya lagi sampai ketemu X0. Maka kita membuat iterasinya secara umum. Ini kan ada B, B0, B1, B2. Maka B-nya ini J dari sama dengan 0. Nih dari yang paling atas sampai nanti dikurangi N-1. Sampai J-nya ini N-1. Tapi kolomnya tetap 0. Karena kolomnya ya satu dimensi. Cuma ada kolom 0. Dikurangi S. S-nya ini ya dari ini. S plus sigma AJI X I0. Itu. Ini adalah S. Dibagi A. A-nya ini A yang melekat dengan nilai X-nya ini. Jadi kalau misalnya X-nya X1 atau X3 misalnya, X3, maka nanti dibagi A03. Kalau X-nya 2, maka dibagi A12. J-nya maju 1. Kan J-nya mulai dari 0 sampai N-1. Sementara K-nya itu mundur dari K N-1 sampai K-nya ini sama dengan 0. Gitu. Nah, dari pola-pola ini, halaman selanjutnya, maka kita secara umum dapat rumusannya seperti slide sebelumnya. Kita masukkan ke sintaks. X dengan indeks baris K sama dengan B indeks baris J kurangi S dibagi AJK. Dan K-nya ini kalau setelah dikurangi baru kita kurangi K-nya. K-nya dikurangi 1. Nanti kalau K-nya udah sama dengan 0 dan X-nya udah ketemu semua, maka langkah selanjutnya kita print outputnya berapa nih, matriks X. Maka demikian kita dapatkan solusi untuk matriks dengan metode eliminasi Gauss. Selanjutnya untuk soal berikutnya dijelaskan kembali oleh Saudari Helena, silakan. Baik, untuk matriks segitiga kiri atas, langkah pertama kita membuat terlebih dahulu function beserta sintaknya. Nah, di sini ada source code-nya, def Gauss kiri atas A, B. Kita lanjut ke langkah 2, kita memberi perintah untuk memasukkan input dari persamaan linearnya. Nah, di sini A sama dengan input, kita masukkan matriks A sama dengannya, lalu B input, masukkan matriks B sama dengannya. Untuk langkah ketiga, kita membuat N, yang dimana N ini merupakan mute, mohon maaf Saudari Helena. Suaranya mati. Baik, untuk langkah selanjutnya kita membuat N, yang dimana N ini merupakan panjang dari dimensi matriksnya. Nah, di sini untuk source code-nya N sama dengan len A. Nah, ini untuk matriksnya. Baik, untuk selanjutnya kita membuat array index kolom untuk triangularisasi dan faktor pengalinya. Di sini ada source code-nya, in call tree, lalu kita masuk ke langkah 5, kita memberi looping, iterasi untuk jumlah kolom sesuai dengan dimensi matriksnya. Atau jika matriksnya 4x4, maka range sejatnya itu dimulai dari 0 sampai 3. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita menambahkan indeks kolom ke dalam matriksnya atau ke dalam array-nya. Nah, ini untuk source code-nya, indeks kolom triangularisasi append jet n sama dengan in
indeks kolom triangularisasi J. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tristo. Oke, melanjutkan ke mencari nilai absolut maksimum terbesar. Dengan seperti di soal sebelumnya, ini sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita mengatur indeksnya ini dari mana ke mana. Kita bisa lihat dari 4J dan 4I-nya. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa 4J-nya kali ini adalah 0 sampai N-1. Dia maju, sebelumnya mundur. Kemudian J-1 ini mundur tetap. Oke. Nah, ini kita mulai 0 sampai N-1. Jadi ini kita cari, kemudian ini dan ini dan ini. Ini adalah matriks yang kita ingin cari nilai mutlak terbesarnya. Maka secara umum 0J plus 1 dengan 1 sampai N, dan J-nya sendiri adalah 0 sampai N-1. Mohon maaf tulisannya kurang tertutup. Ini Dipauskan dulu. Oke. Oh, ini gimana ini? Bentar. Tadi aku iseng buka ini. Udah kelihatan ya? Ya, maka kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa A dan B-nya sendiri kita mau menyimpan nilainya. Nah, kali ini matriksnya itu mulainya dari kolom ini 3, kemudian kolom 2 dan kolom 1. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya ada langkah 7. Iterasi pertama ini digunakan sebagai pivot dengan cara yang sama, tapi kemudian Z dan A. Lanjut lagi. Maka dengan cara yang sama kita lakukan penukaran baris. Kemudian lanjut lagi. Kemudian di langkah 15 dan 16 ini kita membuat M untuk menampung pembagian antara nilai yang ingin dinolkan dengan pivot. Nah, di sini for Z in range J plus 1 sampai N. Kita mencari pembagian antara nilai untuk eliminasi. M-nya ini dari sini. Kita lihat A13 dengan 13-nya ini kurangi A1303. Nah, ini M. Dan ini M. Dan ini M. Maka sama. Kodenya AZ, N dan J, N. Begitu pula dengan iterasi di sini. AZ, I sama dengan AZ, I kurangi M kalikan J, I. Kita melihat persamaan kodenya, tapi bagaimana ini indeksnya bergeser dari mana ke mana, itu yang berubah. Kemudian lanjut. Begitu pula dengan matriks B, kita membuat dengan kode yang sama. Selanjutnya maka setelah ini kita tinggal mencari kira-kira substitusi balik ada bedanya tidak. Nah, ternyata tidak ada bedanya lagi, sama, hanya saja kita mulai dari yang bawah, kemudian naik lagi ke atas dan ke atas lagi. Maka kita gunakan 4J nya ini range 0 sampai N. Ini untuk kolomnya. Sementara untuk mencari nilai, untuk barisnya. Kemudian untuk nilai S kita tampung tiap koefisien mengurangi matriks hasil. Nah, di sini 0,N sebenarnya harusnya jadi N min 1,0.
Kemudian nilai S-nya ini kita gunakan untuk menampung tiap koefisien yang mengurangi matriks hasil. S sama dengan 0 dengan for i in range n k plus 1. S-nya ini adalah JI kalikan XI, 0. Kemudian tahap selanjutnya, nah, mencari rumusan umum untuk ini, mencari nilai X dengan K-nya mulai dari atas ke bawah. Dari K3 0, 2, 1, 2, 1, 0. Kemudian kita panggil output untuk memanggil solusi matriks X. Kemudian selanjutnya, untuk matriks Gauss-Jordan sendiri, nah, tidak ada perbedaan dengan cara Gauss biasa, tapi pada triangularisasi ini kita mengenolkan matriks yang di bawahnya. Jadi sebelumnya kita hanya punya matriks ini dinolkan, tapi yang ininya dinolkan juga. Jadi nanti yang tersisa itu hanya A30, A21 dan A12 dan A03. Maka kita nolkan nih, mulai dari sini dulu, terus ini dan ini. Setelah yang matriks yang di sini itu dinolkan. Nah, setelah kita tulis saja iterasinya A13 kurangi A13 bagi A03 kalikan A03, di mana ini adalah M. Ini juga M dan ini adalah M. Dalam satu kolom, baris di bawah pivot harus dinolkan oleh baris pivot. Maka kita buat variabel M ini menyimpan rasio faktor pengali sebagaimana cara sebelumnya. Nah, kita dapatkan nih, M-nya ternyata seperti ini. Barisnya maju dan kolomnya 3 misalnya. Ini kan untuk kolom 3. Nanti 3, 2, 1. Kolomnya mundur. Karena dari kanan ke kiri. Maka kita dapatkan J-nya 3, 2, 1. I-nya 3 untuk kolom. N-nya 0 untuk baris pivot. Jadi J ini baris yang tereliminasi. Nanti I-nya itu 3, 2, 1. Sementara J-nya juga 3, 2, 1. Sementara N-nya nanti 0, 1, 2. Dia maju 0-nya ini. Apa N-nya. Maka kita buat for i in range n-1, 0, min 1. I-nya ini untuk kolom tiap elemen. N-nya adalah baris pivot. Nah, kita buat terbalik karena dia maju. Dan J itu tadi baris yang kita eliminasi. Dan M-nya variabel penyimpan faktor pengali. Kemudian for Z itu iterasi untuk tiap elemen. Jadi elemennya ini satu baris kita kurangi semua. Dengan AJ, Z sama dengan AJ, Z tambah M kali ANZ. Selanjutnya, untuk matriks B sendiri juga sama. Dengan cara yang sama nanti dikurangi lagi. Dieliminasi. Tapi oleh iterasi yang di bawahnya. Yang segitiga di bawahnya. Adapun source code-nya BJ sama dengan BJ kurangi tambah M B, kali N. N-nya tadi indeks barisnya pivot. Selanjutnya, nah, setelah kita dapatkan matriks A-nya saja, maka langkah selanjutnya adalah membagi tiap elemen diagonal matriks sehingga matriksnya ini tinggal matriks identitas. Jadi ini ada A30. Jadi A30 bagi A30. Kalau yang A21, A21 bagi A21. Nanti A12 dibagi A12 dan A03 dibagi A03. Kemudian nanti B-nya juga sama. Matriks B-nya ini dibagi dengan yang di matriks A. Misalnya di sini ada matriks B3. Berarti nanti B3-nya dibagi A30. Sementara yang A21 ini ada B2 dibagi A21. Begitu seterusnya sampai baris yang paling atas. Nah, selanjutnya kita tinggal simulasi di dalam Python. Ya, ini adalah kode yang sudah kita buat untuk segitiga kanan bawah yang soal yang awal tadi di awal. Permisi tuh, kamu share screen ya. Nah, ini kita dapatkan pertama matriksnya ini A1 1 2 3 2 1 min 1 1 3 min 1 min 1 2 min 1 2 3 min 1.
Nah, ini kita nolkan dulu nih. Di sini 0, baris 0, kemudian baris 2 dan baris 3. Kemudian pindah kolomnya dari kiri ke kanan, mulai dari sini baris 0 kolom 1, kemudian baris 1 kolom 1, turun lagi, geser ke kanan lagi, baris 0 kolom 3. Sehingga nanti kita dapatkan nih, ini 2,59, ini 2,619877. X-nya nanti X sama dengan min 1,000007. Kemudian ini untuk yang di bawahnya, substitusi balik yang ada di bawahnya. Kemudian untuk matriks segitiga kiri atas, ini tidak saya ubah kecuali yang ininya saja, range-nya. Jadi dalam Python kita tinggal mengubah range dari mana ke mana, kiri atas atau dari kiri ke kanan kolomnya, atau barisnya ini dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah, maka kita lihat nih, pertama dari kanan ke kiri kolomnya. Nah, kolom paling kanan barisnya di atas dulu, lalu ke bawah, kemudian ke bawah lagi, kemudian pindah ke kanan, ke kiri, maaf, kemudian ke bawah, kemudian paling kiri dan paling bawah. Kemudian untuk Gauss Jordan, untuk segitiga kanan atas lebih dahulu sebagai bonus. Nah, yang unik adalah ini sebenarnya mirip dengan yang segitiga kiri atas, kanan bawah. Ini kan di atas, dan yang tadi kan kiri atas yang sebelumnya. Ya. Nah, mohon maaf tidak bisa dicoret-coret. Jadi ini saya highlight saja. Ini 00000. Nah, yang sebelumnya nolnya itu di sini, di sini, di sini, di sini dan di sini. Yang saya lakukan hanyalah mengganti bitwise. Jadi indeks kolomnya ini kita putar balikan. Jadi kalau misalnya kita kasih bitwise, apa yang terjadi? Nah, pengenolannya di sini lagi. Tapi kalau saya hapus bitwise-nya lagi, maka dia nolnya pindah ke kanan. Mengapa demikian? Karena kita mengubah urutan eliminasinya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Indeks kolomnya saja. Kemudian untuk matriks Gauss Jordan dapat kita lihat seperti cara metode Gauss biasa, kita nolkan satu kolom, pindah ke kanan, kemudian pindah ke kanan lagi. Namun di sini saya mengenolkan di bawahnya, bisa dilihat Python mengenolkan sehingga tersisa diagonalnya saja. Kemudian kita bagi dengan elemen itu sendiri. Jadi 3 dibagi 3, tapi yang ini B-nya juga dibagi 3 sehingga menjadi min 1. Nah, yang ini misalnya 1,672 untuk baris 2, maka baris 2-nya di sini dibagi 1,67. Kalau baris paling atas, baris 0, ini ada 2,59, maka ini dibagi 2,59 juga. Maka hasilnya ternyata mirip, min 1, 2, 0, 1. Nggak jauh-jauh beda dengan cara Gauss biasa. Hanya saja saya menggunakan fungsi round. Kita gunakan fungsi round di sini sehingga ada pembulatan. Kenapa dibulatkan? Karena kita ingin tahu nih, kalau pakai hitung manual bisa nggak? Dan ternyata hasilnya mirip. Ya, demikian dari kami. Terima kasih banyak telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.